Taman rupangan bagus mau injang di dada. Tidak bagus mau injang di dada. Tidak bagus mau injang di dada. Hai, kita kembali lagi bersama Maria. Jadi kita udah mau gak ketemu terakhir bulan Mei. Jadi Juli 2025. Jadi kayak udah 4 months ago. Jadi sekarang dia main ke apartemen karena sebenarnya abis nggak direncanakan. iya nggak ada rencana, tiba-tiba dia udah di sini. Ya terus gue bilang mau vlog nggak? Awalnya dia nggak mau, dia bilang lagi nggak mood aja mukanya. Terus ya udah suddenly dia yes. Kita mau makan nasi Padang. Oke, here we go. Oh, hai. Oh, di sini. Oh, mic-nya ada 2, lupa gue bawa. Mau dua-duanya. Tapi kalau gua di sini lu masih kedengeran nggak? Masih kedengeran. Ya udah, cuman nggak terlalu. Ya udah begini. Woi. Hai guys, muka gua kayak ikan lohan. Kenapa gede banget ya? Jadi si Nadia ini ternyata udah upgrade banget guys. Upgrade apa, kamera? Enggak, dia sekarang udah jadi YouTuber. Waktu itu dia soalnya masih ngeplok di HP dia. Sekarang HP dia mau mau ke rumah sakit. Rumah sakitnya di Malaysia. Ya karena di sini nggak ada Apple Store. Jadi kayak kalau mau renew baterai harus ke Malaysia. Even me it's so sad, not gonna lie. Kita mau makan nasi Padang. Sudah seru banget. Iya. Terus kita coba kebuka. Bener. Terus gue malu banget karena saking malunya gue keluar duluan. Sampai gua nggak tahu dia keluar tuh kapan anjir. Oke, by the way, this is the view. Iya. View. Ini kalau malam bagus banget. Ntar jam 6-an gitu dia baru buka, baru hidup. Ini kalau saya punya anak ya guys. Ya kalau lu punya anak, lu taruh situ tuh. Taruh situ kan ada playground, small playground. Try side, I get my reasons, and you can touch my, tell me baby. Itu ada Barbie itu liat. Recognize me. Dia pecinta kuning tuh, liat baju lu sama itu tuh sama. Hai. Ya, itu depannya LRT. Dan kita mau ke nasi Padang. Kita mau sekalian review bukan house tour, apartemen tour. Enggak sih jujur lebih kayak mau makan aja gitu. Tapi kebetulan sekalian aja nge-review ya. Iya. Jadi gitu lah ya, itu depannya LRT langsung. Terus di bawahnya ada Janji Jiwa, ada banyak banget kafe. Janji manis ya. Janji jiwa aja. Itu mah mantan lo. Mau makan nasi Padang. Udah berapa kali gitu? Iya, berapa kali ini nasi Padang. Ingat gak waktu gue nemenin lu buka puasa makan nasi Padang? Iya, gue inget. Udah upgrade, itu masih pakai iPhone. Ini sekarang udah pakai kamera, Kak. Makan sini ya, Kak. Mau ayam gulai. Tapi paha atas. Ada nggak? Oh, ayam gulai. Iya, itu sama, Oh, iya, cuman ditaruh ini. Sayur sambal. Sama perkedel satu deh, Miss. Udah itu aja. Pakai sambelnya juga ya? Gua apa ya? Gua bingung. That's the Lu train. biasanya kan pakai makan telur. So, we're gonna eat our food. What did you order? You order like... Oh, you just ordered this. Why you didn't order like something like... Oh, you ordered... Yeah. This one and then this one. 2. Chicken and then perkedel. I ordered like egg and chicken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Waktu itu kita makan nasi Padang juga. Gue nggak tahu sih lu nyimpen videonya atau enggak. Masa ada? Tapi kita digangguin kucing guys. Karena kita makan itu di tempat pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan, di outdoor. Why so hot? Sakit banget. Enggak. Harusnya jangan ayam nggak sih? Enggak sakit, cuma keras. Kan digoreng ya sih. Makanya makan gulai. Lu masih nge-gym? Itu lu nanya itu.
Bukan, lu masih main Ome. Lu masih main Ome? Si Maria bangke aja. Mana mau yang mana yang dijawab? Lah gue gak fleksibel. Masa kata Maria gini, ini lift kalau gua susun cowok yang ikut sama lu penuh, dia bilang nggak muat. Gak, fun fact, Nadia itu cowoknya banyak banget guys. Semua banyak banget. Itu kalau misalnya dijajarin bisa bikin satu kelas untuk mahasiswa Nggak anjir, bohong. di kampus. Bohong. Gak beneran, beneran. Ini beneran. Sampai pada ditolak, pada mohon-mohon, pada begging dia. Berarti bukan banyak dong. Banyak lah. Enggak lah. Kalau dijajarin. Itu karena lu tolak aja. Itu pun kadang nggak direspon. Kalau bisa direspon, coba semua. Kemarin aja dia baru ngabarin ada satu cowok yang udah di-ignore sama Nadia ini. Terus tiba-tiba dia follow lagi. Terus gue kayak, wow, emang pesona Nadia sama kulit hitam. Coba-coba kulit hitam. Anjir. Coba kulit hitam berambut Indomie. Wow. Ini keriting-keriting itu demennya guys. Gue nggak respon. Maksudnya mereka datang ke gue nggak respon. Gue respon yang gue suka, yang nggak suka ya gue ignore aja. Tapi masalahnya cowok yang dia respon nggak segitunya sama dia. Oh enggak. Emang gitu sih Nat, tantangannya. I got stories. You know, like we study in like private university and international university. I could say so many foreigner at my university. So by the way, there was one guy. He's foreign. He's from another country, but he's still Asian. Ya. And you know what? There was a time me and her and that guy we talking in one place, kayak lagi hangout gitu. Terus kalian tahu pas lagi bahas agama, kayak he asked me like what was my religion, and my religion was Muslim. I say I was Islam. And I'm a Christian. Ya. Gue nanya nih ke dia. What is your religion? Bahas aja, takutnya dia nonton vlog kita. Ya, jujur gue takut. Terus gue bilang agama lu apa? Gue bilang. Jangan dia bisa bahasa Indonesia Iya loh. kan? Dia udah skripsian loh. Ya, terus gue bilang gitu. Terus dia bilang, kalau aku, dia bilang ya agamanya itu gitu. Udah, tapi dia bilang kalau itu nggak jawab, aku pindah ke Muslim. Kalau yang Muslim nggak jawab, aku pindah ke Kristen. Kalau Kristen nggak jawab, aku pindah ke Hindu. Pokoknya dia bilang aku coba semua God yang ada. Jadi that's why I leave, dia bilang. Gue shock, jujur. Nggak, sebenarnya dia tuh ngomongnya tuh ke gue doang. Tapi ternyata dia denger. Gue langsung diem. Itu gue juga bingung kayak ada ya orang kayak gitu ya. Nanti gue, wow. Gue aja sholat sekali 5 kali, Cok. Mau kata gue nyembah Tuhan gue sehari 5 kali ya. Mau kata general lah gitu. Belum gue berdoa sendirinya gitu. Jadi dia tuh nyembah Christian juga, Muslim juga, Buddhis juga, semua. Itu gila sih. Gue ngeliat tuh kayak, Dan setiap kita ngeliat story-nya, ini kan lagi Christmas. Kemarin dia kayak lagi Christmas. Iya, pasti dia Christmas. Kalau kemarin tuh Muslim berarti tuh kayak Lebaran, berarti dia ini Iya, Lebaran. itu Lebaran. Beneran, ini beneran. Wow. Story-nya ya, Instagram-nya. Mungkin lebih keren pada ateis ya kan. Jujur, sebenarnya nggak apa-apa sih. Sebenarnya mungkin maksud dia toleransi. Tapi tuh gimana ya? Karena dia udah ngomong gitu, jadi kayak dia beneran berdoa, literally berdoa, ngikutin kita, literally ngikutin. Ini pembicaraan yang seru sih sebenarnya. Kalau kalian mungkin heran kenapa kita ngomongnya segininya, ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Iya. Dibanding kalian ketemu real life-nya. Dan dia mind blowing jujur. Kan gue YouTube ya, maksudnya gue gini, I can speak any languages gitu. Kayak there was a time I talk in Melayu. Kan? Terus lihat, Aneh. yeah, I was like, oh, but I mean like, when you become a someone one day, like so many people knows you, right? But you have to respect all their opinions. That's the point. And you have to like, okay, that's all. Just let it go. Jangan dibawa hati ya, jujur. Keren banget. Iya, menurut gue kayak Bener-bener. di saat lu jadi influencer lu harus siap. Bener. Iya kan? Dan kayak kalau emang itu membangun lu ya nggak apa-apa, Iya. itu terima. Cuma kalau kayak ngapain? Bener. Karena itu balik lagi ke mental lu. Ujung-ujungnya mental, apalagi cewek ya, jujur sensitif kan. Apalagi kalau lagi PMS.
semangat. Gue mendukung. Gue seneng banget pas dia tiba-tiba ngupload kayak ginian, sumpah. By the way, as you know guys, this is Maria is like singer. Nggak usah gitu. Nggak. We can open on YouTube Maria Puspita. Not gonna lie, she was on stage, yeah, saying something. Gue punya cerita. Jadi waktu itu gue tuh dia datang ke acara nyanyi gue. Terus ada yang minta tanda tangan. Maksud gue, orang ini minta tanda tangan kan berarti dia taunya gue ya udah aja kan. Tahu gak? Saya tanda tangan, dia tiba-tiba HP-nya gini. Weh, ini Maria guys, Maria yang di luar kampus. Orang yang minta tanda tangan kayak, ini gue harusnya gue nggak minta tanda tangan gak sih? Gue juga nggak. Dan anak itu waktu gini, Iya, sumpah. Gue kayak, salah nggak ya gue ngundang dia gitu kayak. Salah nggak ya gue ngundang dia, gue berkali-kali ngomong itu. Tapi dia beneran kayak, wah ini Maria di luar kampus. emang gue nggak nyangka. Lucu banget anjay, sumpah. Karena gila, gue kenal Maria bukan Maria yang di panggung. Gue kenal dia yang di kelas. Dan gue juga nggak menunjukkan sisi yang di panggung tuh di dia gitu. Kayak kampus tuh ya udah literally. Iya. Gue sebagai mahasiswa aja. Makanya gue gitu. Kayak abad sumpah. Dikira gue lagi sama temen gue kali ya. Gue aja nggak kenal sama tuh orang. Maksud gue, ya gue menghargai orang itu. By the way, gue jarang banget minum teh. Iya, dia biasanya minum air putih. Selalu air putih. Gue juga tiap hari makannya salad. Kapan-kapan lu makan salad? Gue tiap hari tuh kayak, gila gue anaknya gym banget. Gue tuh ngitung protein. Enggak. Dia bisa nih sepadang 2 bungkus loh, gue gak bohong. Gue pukul. Tapi jujur badan dia tuh tipikal yang kecil. Jadi dia makan 3 piring tuh langsung perut dia kecil. Waktu itu ada di mana gue makan nambah mulu terus dia bingung kenapa gue makan banyak. Ya, gue anjirnya perut karet. Jadi waktu itu di kan, gue nggak tahu di hari itu gue makan mulu jadi gue bolak-balik ke kantin buat makan. Sedangkan dia cuma ngeliatin gue makan karena katanya udah kenyang banget. Padahal dia cuma makan sekali. Terus gue kayak, kok perut gue gak kenyang-kenyangnya? Padahal gue udah kayak mesen berapa kali gitu. Dan itu makanan berat bukan snack. Nah kalau gue makan tuh cepet kenyang dan Tapi cepet lapar. Katanya juga ini cepet gede gitu loh. Kalau dia tuh bener-bener badannya kecil, tepos. Gue nggak bohong. Kayaknya gue karena berak mulu dah. Tapi gue pengen kayak badan Spanyol gitu loh, gitar Spanyol. Iya. Nah badan gue tipikalnya gitu. Badan lu yang kecil. Iya, badan gue tuh begini. Iya badan itu bener-bener lurus. Ini biasanya gini kan? Gini nih, harusnya gini. Lurus. Ini gue gini. Gue ya sebelum nge-gym tuh udah curvy. Terus pas gue nge-gym lagi, tambah lagi Gini. kelihatan. Skoliosis dong. Tadi dia gini. Skoliosis dong. Udah gak sih? Ini kita biasanya kayak gini kalau lagi di kelas. Bayangin Kelas gue tau gak mata kuliah apa? Merger Acquisition M&A. Karena kita gak tahu itu apa yang kita bahas. sempat tuh pelajaran susah. Itu susah banget, untung lulus. Ya Allah, terima kasih. Jadi waktu itu ya guys, gue pengen cerita di ujian itu. Gue bingung mau belajar apa. Yang pertama itu hitung-hitungan. Gue nggak tahu bentukannya, hitungannya yang mana yang keluar. Gue pengen duduk samping dia, ternyata kita dipisah. Iya, dipisah sama dosen. Kayak dosennya dia tahu gitu kayak ini bocah akan ngobrol ini berdua nih. Dan OO-nya sama sih. Jadi kayak kamu dipindahin dulu. Terus ada di titik dimana kita baru, jadi tuh ujiannya gini guys, setengah, misalnya ada 30, berarti dibagi 2 gitu, 15 sesi pertama, 15 sesi kedua. Tapi ganjil genap gitu nomornya. Gitu. Dan kita tuh biasanya selalu dipisah, jadi kayak misalnya dia duluan, hasilnya udah keluar tuh. Itu kayak aib, nilai itu aib, itu kayak, bukan kayak tinggi badan, berat badan. Jelek banget Nilainya. gue sumpah. Ada di titik dimana, pernah gak nilai lu kayak berat badan? Tapi jujur ini ya, Gue malu banget sih jujur. sebenarnya juga kayak bukan susah banget kalau ujian, lebih kayak karena itu bahasa Inggris. Iya, Lu benar. bayangin hukum. Iya, hukum terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris lu harus hafalin tuh. Pasal-pasal. Pokoknya kayak, misalnya kayak penggabungan
perusahaan kan bahasanya tinggal penggabungan. Benar. Tapi di hukum bahasanya ada yang merger, ada yang akuisisi. Jadi kayak ada lebih spesifik gitu loh guys. Ada akuisisi, ada merger. Kan lo harus bedain tuh, 3 itu apa? Bener. Itu sih yang buat susah. Dan itu close book guys. Bayangin udah bahasa Inggris, close book dan essay. Esai. Bayangin. Terus dikasih yang bikin esai itu apa? Jadi tuh kita bikin video, ngisinya tuh di kertas portofolio, ya kan? Dan itu kalau misalnya ngelihat yang lain, misalnya kan kelihatan ya meja lain tuh udah seberapa, itu isinya penuh, sedangkan di mana? Iya. Kertas gue cuma segini sih. Gue juga ya Allah, ini Itu jawaban gue, ya Allah, gue udah panik jujur. Gue gitu ngeliat, terus gue ngeliat itu sampai 2 lembar Nat. Iya. Penuh demi apapun gue ngeliat. Di saat kertas gue tuh satu baris buka. Jadi gue lulus gak ya mata kuliah ini? Gue sampai mikir, Iya. gue berdoa. Gak Tapi apa-apa selama dia ini pas-pasan. alhamdulillah cukup sih. Saya sampai pernah jujur kan lagi bertiga, gua, dosen gua cewek. By the way dosen gua itu masih muda ya, jadi kayak enak diajak ngobrol. Iya. Dia alumni UK ya. Alumni Iya UK. benar. Terus lagi there was a time me, Maria and her. Terus dia ngomong gini, udah intinya kalau kalian nggak mampu, intinya nilai kalian cukup. Itu sampai itu titik terendah hidup kita. Itu titik terendah hidup kita, Sampai- dibilang kayak gitu sama dosen. Iya, sampai dalam hati gue gini, ya Allah, gue pengen ngevlog aja jujur, gue nggak mau kerja di kayak gitu, susah, gue mau nangis. Biasanya kan dosen kayak enggak kok, kayak menyemangat, enggak kok, kamu tuh emang bisa, kamu tuh harus rajin ini. Dia enggak, ya udah kalau emang nggak bisa cukup aja. Terus itu gue kayak, ya Allah, kok gue bego banget ya depan dosen gue sendiri. Gue nggak tahu Dan dia merespon ketawa, apa. dan dia notice banget gue sama Maria selalu bareng. Iya, dia bilang kayak, kenapa sih kalian diem-diem aja di kelas? Karena nggak paham. Iya. Tapi dia bilang, nanya aja. Nggak tahu apa yang mau ditanya. Bener. Iya bener, disuruh nanya, ya apa yang mau ditanya, kita aja nggak paham. Enggak, masalahnya yang salah tuh bukan dosen yang ngajar atau gimana. Emang kitanya nggak paham. Dan tapi gue pahamnya itu pas magang. Jujur gue paham pelajaran itu pas magang. Oh iya sih karena udah terjun. Tapi gue nggak ada tentang M&A soalnya di kantor gue. Iya. Kalau gue Finance ada. kalau gue di badan pembinaan hukum kan, jadi bener terus gue ditaruh di insurance kan. Oh iya. Gue tuh kayak analisis peraturan OJK. Bener-bener otoritas jasa keuangan, anjir. Gue buka tuh bukunya. Iya, jadi yang setiap Relate gua buka, banget ya? bener-bener tentang company. Pantes enek, izin mulu dia. Pantes enek. Disensor. Gue nggak izin ya, ini bohong nih Maria. Cuma masalahnya kita tuh sebenarnya ada niat jahat. Sorry banget Mem. Kalau Mem nonton sorry banget. Kita kayak nggak mau dapet mata kuliah yang diajarin sama Mem karena kita agak anxiety sama Bukan gak suka closebooknya. memnya, Iya. tapi Kita anxiety tuh sama ujiannya. mata kuliahnya, ujiannya. Jujur. Karena itu susah banget kayak. Tapi memang baik banget sih, jujur. Sebenarnya baik banget sih. Tapi gue ngerasa waktu awal-awal dia ngajar kita nilainya benar-benar pas-pasan, nggak ada nilai baiknya. Sampai akhirnya di next semester lu baca nggak sih email dia bilang kayak itu tuh udah nilai yang dia kasih ngelihat kita tuh masih mau belajar atau enggak. Kalau yang awal-awal tuh dia beneran kayak itu nilai ujian. Jadi kalau misalnya nilai lu berat badan ya nilai berat badan. Itu gila ya. GPA lu beneran segitu. Tapi untungnya nggak di retake sih alhamdulillah. Ya, aku juga sih. Jadi kayak ya udahlah. Cuma tetap paham nggak sih kak? Nah, untungnya orang tua gue juga nggak pernah nanyain ini. Mak gue juga. By the way, orang tua kita sama nggak pernah nanyain. Nggak pernah nanyain. Cuma intinya anaknya bahagia. Intinya bahagia. Sentosa itu udah. Cuma kayak kalau bisa sih nggak mau gue kalau untuk retake amit-amit banget. Amin banget ya. Karena bayar ya satu. Enggak, satu bayar, satu gue nggak mau ngulang ujian itu. Gue nggak mau ngulang ujian itu. Itu kayak Lo tahu butuh 4 bulan gitu harus belajar lagi kayak anjir. Dan ujiannya enggak sih, gue kalau belajar untuk exam cuma semalam. Tapi lulus, yang penting lulus. Iya, penting lulus. Tapi kalau gue masih rajin kalau belajar. Dia masih nyatet. Lu tau gue ngapain? Gue main game dia juga. Dia bawa iPad untuk game aja. Nggak, gue punya alasan guys. Jadi itu setiap gue ke kampus, gue tuh ada kegiatan. Entah itu dari luar mana. Jadi gue tuh di kampus sebenarnya buat nge-recharge energi gue, ketemu temen-temen, bukan buat belajar. Karena lu sambil kerja kan, udah sambil kerja. Makanya mungkin memnya ngeliat gue tuh kayak kini orang diem mulu, padahal gue capek. Ada juga mata kuliah yang kita ngedrafting kontrak.
Dan lu bayangin itu setiap kita setiap kita belajar itu kita disuruh buat nih versi kita masing-masing. Ntar dia reviewnya nanti seminggu kemudian. Dan pas dia review Kita nggak tahu hasilnya kayak Iya. gimana. Nilai kita jadi berapa pas nggak kita exam bener-bener kayak ngangong. juga anjir ini udah bahasa Inggris, lu bayangin disuruh ngisi drafting kontrak di English yang sepanjang itu kayak anjir itu nilai gue paling jelek sampai Enggak, sekarang. gue nggak paling jelek sih itu. Gue tuh nilai paling jelek. Gue yang jelek tetap MNA. Nggak, kalau gue memang masih oke, ini jelek banget. Kontrak drafting tuh menurut gue lu harus ngafalin aja. Jadi tuh kita bener-bener ngebuat kontrak tanpa ngeliat buku, ngeliat apapun, bener-bener kita dari otak kita itu kayak Iya. ngedraft kontrak. Yang kalian lihat kontrak yang sepanjang itu yang kita hafalin dan kita tulis dalam bahasa Inggris gitu. Bener-bener pakai kata herein after, herein after. Dan katanya jangankan kayak gitunya. Kayak gitu. Maksud gue kayak grammarnya pun diperhatiin Iya. yang dimana sebenarnya kan ini kita aja lagi bingung ya. Iya, menurut gue ini ngedraftingnya iya. tuh kayak gimana? Ini dilihat lagi grammarnya. Dilihat lagi karena kontrak posisinya. drafting sebenarnya kontrak yang di Indo juga mau tahu Ada template-nya sih harusnya. ada template-nya, se-easy itu gitu loh. Tapi Tapi kenapa- nggak tahu kenapa iya. ini dosen gue udah ada AI juga, dia masih ngasih kita gitu. Mungkin untuk latihan doang ya. Ya untungnya kita nggak pernah gagal. Cuma menurut gue kenapa gue kayak selalu mengingat masa-masa itu karena waktu di semester awal kita juga sekelas kan. Kita nggak segitunya kuliah. Kita Bener-bener easy, sumpah semester awal tuh easy. Kalau gue bisa jalan-jalan mulu waktu itu, cuma gak ada duit. Iya, jadi kayak semester 1 tuh bener-bener kayak udah deh kayak nggak kuliah. Iya. Nah, baru kuliah tuh kerasa dari semester 4. Karena itu udah penjurusan 4 konsentrasi. 5, 6. Karena di konsentrasi di kampus gue ada kayak general, litigasi, Litigation, corporate. internasional sama corporate. Jadi gue sama dia ngambil corporate karena kita lebih suka kayak hukum perusahaan gitu kan. Iya. Litigasi lebih kayak ya udah lu pidana gitu loh. Lucunya adalah sekali kena dosen kayak gitu kita langsung kayak panik gitu Iya. ini. Kita harus Dan ngapain? tapi baik sih. Baik, menurut emang gua- kitanya. Ya emang kitanya. Soalnya setiap pulang kampus kayak misalnya nih udah selesai nih, anak-anak udah pulang, gue sama dia kan di kelas ya masih kayak ngobrol lah, ngapain lah, kadang main handphone masih. Kadang pulang jam 3, kita pulang jam 5. Itu kan ketemu dia kan kadang. Dia kadang nanya kayak kamu dari mana gitu. Ntar nanyain kayak S2 di mana gitu-gitu. Iya, Baik baik sih. sebenarnya. Baik banget. Kayak care sama kita untuk kedepannya kayak gimana. Lebih care ke private life gitu loh. Iya. Meskipun tetap di GPA tetap ya nggak ngaruh apa-apa guys Iya. kedekatan dosen sama mahasiswa. Cuma at least gue appreciate dia baik sih, bukan yang bikin konten. Ntar gue transfer ke lu ya. Gak usah. Nggak usah. That's fine, bro. Lu tau nggak kenapa? Nggak gue pengen. It's like sodako. Sodako apa? To your friends. Sodako apa? Sedekah berbagi. Oh. Terima kasih ya. Sama-sama. You can still like decorating this one. So pretty. No, here. Once bitten and twice of you. Gini gayanya cepat. Apa gayanya? Ini orangnya aneh. Once bitten and twice shy. Kita pakai TikTok aja di sini. Tapi gue nggak boleh tripod handphone kalau main. Oh iya lagi. Jadi ini view, the view. Ini kalau malam bed. Apa gue berenang ya sekarang? Once bitten and twice shy. Ayo kita kayak tadi Nat, kayak gini. Kita jadi influencer. Follow and subscribe. Follow dan subscribe channel YouTube-nya Nadia Raisya. Oh ya, by the way nggak cuma ada kolam, tapi ada jacuzzi juga. Jacuzzi tuh? Jacuzzi. Oh, air panas. Oh iya. Gini. Tadi Nadia tuh megang mic gini. Jadi guys, katanya Nadia tuh pengen ujian M&A lagi. gue gak ada ngomong ya, please. Kamar dulu karena gue mau sholat. Suaranya bakal setoa itu.
Jadi guys, bentar lagi Nadia mau sholat. Kalau aku sih tetap agamanya Kristen. Soalnya kalau yang satu lagi nggak tahu deh. Dia kayak teman kita satu itu nggak aneh. Di sini ada musolanya. Oh di kamar. Kamar lah. OTW ke kamar. Kita sampai di kamar. So I need to pray and dia nak gosip. Okay, thank you for watching. See you.